Kisah Mengzi dan ibundanya. Saat kecil, ayah Mengzi meninggal dunia dan Mengzi tinggal di dekat tempat pemakaman bersama ibunya. Namun, ibu Mengzi merasa khawatir karena Mengzi sering menirukan orang yang menangis dan sembahyang saat di pemakaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Kemudian, Mengzi dan ibunya pindah ke pusat keramaian, di dekat pasar yang sangat ramai. Ia menirukan cara pedagang berjualan dan memotong daging. Melihat hal ini, ibunda Mengzi masih merasa khawatir. Beliau menganggap lingkungan ini tidak baik untuk Mengzi, dan akhirnya memutuskan untuk pindah lagi. Ini adalah tempat tinggal yang ketiga. Mengzi dan ibunya pindah tempat tinggal ke dekat sekolah. Kali ini, ibunda Mengzi merasa sangat senang karena Mengzi dapat menirukan murid-murid belajar di sekolah. Namun suatu hari, ibunda Mengzi terlihat murung dan sedih. Ternyata suatu hari, ketika ibunda Mengzi sedang menenun kain, ia melihat Mengzi pulang terlebih dahulu sebelum waktu sekolah usai. Hal ini membuat ibunda sedih dan marah. Karena merasa sangat marah, ibu Mengzi yang sedang menenun tiba-tiba mengambil gunting dan memotong-motong kain yang sedang ia tenun. Mengapa ibu menggunting-gunting kainnya? Jika Mengzi bosan dan malas belajar, akan sama dengan kain yang terpotong ini, tidak berguna. Sejak peristiwa itu, Mengzi jadi rajin belajar. Ibunda Mengzi berpesan, belajar seperti orang yang menenun kain hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, barulah beroleh kemajuan. Bila kita malas dan bosan, akan sama dengan kain yang terpotong menjadi manusia yang tidak berguna. Suatu hari, ketika Mengzi dan ibunya sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Ibu, untuk apa tetangga kita memotong seekor babi? Tetangga kita akan memberi kita masakan daging yang lezat. Sesampainya di rumah, Mengzi merasa sangat senang. Yeay, hari ini kita akan makan daging yang lezat ya, Bu. Agak, yang kukatakan tidak tepat. Berbohong adalah perbuatan yang tidak baik. Karena tidak mau berbohong pada Mengzi, akhirnya ibu Mengzi segera pergi membeli daging babi dan segera memasaknya untuk Mengzi. Teladan dari ibunda Mengzi adalah menjadi seseorang yang dapat dipercaya perkataannya, mengutamakan pendidikan, bekerja keras, dan tekun. Ini adalah sosok Mengzi saat dewasa. Ia berhasil menjadi penegak rujau yang menulis kitab Mengzi, salah satu bagian dari kitab Sesu. Pada Mengzi 2a pasal 4 ayat 5 berbunyi, celaka dan bahagia tiada yang bukan dicari sendiri.